Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Idul Sulaiman, NIM 231101030060. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dari penelitian di sekolah satu lembaga yang mana berjudulkan terkait analisis implementasi kebijakan penguatan modernisasi beragama di MA Mambaul Hikam. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan modernisasi beragama itu diterapkan di MA Mambaul Hikam, serta mengetahui faktor pendukung, hambatan, dan dampaknya terhadap peserta didik. Dilanjut untuk latar belakangnya, ini saya memiliki terdapat beberapa latar belakang. Yang pertama yaitu moderasi beragama menjadi program prioritas Kementerian Agama. Yang kedua, pentingnya menanamkan sikap toleran dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, MA Mambaul Hikam berupaya mengimplementasikan nilai-nilai moderasi dalam lingkungan madrasah. Jadi, di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, peserta didik perlu dibekali sikap toleransi dan saling menghormati. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi salah satu upaya untuk menciptakan generasi yang religius sekaligus menghargai perbedaan. Dilanjut yang pertama, yaitu kebijakan penguatan moderasi beragama. Jadi terdapat beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu program untuk membangun sikap beragama yang seimbang. Yang kedua yaitu mengedepankan toleransi, keadilan, dan anti kekerasan. Yang ketiga diterapkan dalam pembelajaran dan kegiatan madrasah. Jadi moderasi beragama ini merupakan pendekatan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama Islam secara adil, tidak berlebihan, dan menghormati hak orang lain. Kebijakan ini diintegrasikan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Terdapat beberapa tujuan kebijakan. Yang pertama yaitu membentuk peserta didik yang moderat, menanamkan sikap toleransi yang saling menghormati, mencegah sikap ekstremisme di lingkungan sekolah, dan menciptakan suasana belajar yang harmonis. Jadi tujuan utama kebijakan ini adalah suatu cara untuk membentuk karakter peserta didik yang mampu hidup berdampingan dengan orang lain secara damai, menghargai perbedaan, dan memiliki sikap religius yang seimbang. Jadi terdapat beberapa nilai-nilai moderasi beragama. Antara lainnya yaitu yang pertama terdapat toleransi atau tasamuh, yang kedua ada keadilan atau bisa dikatakan i'tidal, yang ketiga ada keseimbangan atau tawazun, dan yang keempat musyawarah atau syuro, dan yang terakhir cinta tanah air. Jadi nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan moderasi beragama. Peserta didik diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang keenam yaitu implementasi di Mambaul Hikam. Jadi terdapat beberapa pengimplementasian dalam di sekolah MA Mambaul Hikam. Yang pertama yaitu integrasi nilai moderasi dalam mata pelajaran. Yang kedua yaitu pembiasaan budaya, salam, dan sopan santun. Yang ketiga, kegiatan keagamaan yang inklusif. Yang keempat, diskusi dan pembelajaran berbasis toleransi. Dan yang terakhir, kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi, penerapan kebijakan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran maupun kegiatan non-akademik. Guru berperan sebagai teladan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi kepada peserta didik. Jadi dari beberapa pengimplementasian terdapat beberapa dampak implementasi. Yang pertama yaitu meningkatkan sikap toleransi peserta didik, mengurangi konflik antar siswa, meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat karakter religius dan nasionalis, dan menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif. Jadi implementasi yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku peserta didik, baik dalam hubungan sosial, keagamaan, maupun semangat kebangsaan.
Yang selanjutnya yaitu terdapat faktor pendukung. Terdapat beberapa faktor pendukung, antara lainnya juga dari kepala sekolah, kompetensi guru, partisipasi peserta didik, dan kerjasama dengan orang tua. Jadi keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dukungan seluruh warga madrasah menjadi faktor penting. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat. Ya, juga memiliki beberapa hambatan dalam pengimplementasian di MA Mambolikam ini. Ya, yang pertama yaitu perbedaan pemahaman siswa, yang kedua juga keterbatasan media pembelajaran, yang ketiga kurangnya sosialisasi program, dan yang keempat pengaruh lingkungan luar sekolah. Jadi melanjuti yang tadi, sedangkan kurangnya pemahaman dan keterbatasan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi implementasi moderasi beragama di MA Mambolikam ini berjalan cukup baik, dan juga program mampu memperkuat karakter peserta didik dan diperlukan dukungan seluruh warga madrasah untuk keberlanjutan program. Jadi berdasarkan hasil analisis, kebijakan moderasi beragama ini memberikan kontribusi positif dalam pembentukan karakter peserta didik. Namun pelaksanaannya perlu terus diperkuat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Demikianlah hasil analisis di MA Mambaul Hikam, dan juga saya juga berterima kasih sudah mendengarkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.